Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki di minggu terakhir bulan Januari tahun ini. Ada banyak sekali kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jika bukan karena Tuhan, kita nggak akan pernah mampu sampai hari ini. Betul? Mari sejenak kita naik kita ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kita bersyukur. Terima kasih. Semua bagi Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami sepanjang malam boleh berlalu Tuhan. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat dan iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami tetap yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kebaikan bagi setiap kami. Pada hari ini ya Tuhan, setiap kami tak datang pada kehadiran-Mu. Karena kami tahu Tuhan kami butuh Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bila setiap ujian penyembahan kami Tuhan menjadi jumpa yang harum di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menyukakan hati Tuhan saat pagi hari ini. Kami menikmati setiap kasih setia Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tanpa Tuhan yang bisa
kepada-Mu. Pada hari ini kami mau bersorak-sorai ya Tuhan, dengan segenap hati kami, karena kami mengakui Engkau Raja di atas segala raja, Raja mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami siap ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mempesona dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sama-sama kita saat nyanyi cuma ke ini ya.
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila setiap kita mempunyai hati seorang hamba, siap untuk mengikuti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia bukan Tuhan yang melihat rupa kita, Dia bukan Tuhan yang melihat harta kita, Dia melihat setiap hati kita. Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
kami bersama saya katakan percaya dia setia. Mengalami kesetiaannya Allah mono. Kalau tidak ngalami, tidak bisa ngomong. Saya tiap kali kalau naikkan pujian ini mesti nangis, karena saya lihat kesetiaan Tuhan buat hidup saya. Dan itu dibuktikan waktu apa? Waktu pandemi. Iya, saya belum selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat semua. Waktu pandemi, lockdown, raiso popo, betul nggak? Di rumah, apa, mau kayak apa, ya toh, kan nggak ngerti. Semua nggak bisa dilakukan, nggak bisa ketemu koncoy kangelan, betul nggak? Biasanya kita bisa persekutuan, beribadah, nggak bisa, nggak boleh, lockdown, pokoknya tutup semua. Tapi di situ saya merasakan kasih setia Tuhan. Aneh, yang nggak pernah dipikir terjadi. Sampai saya kadang bilang, Tuhan, kok ini luar biasa. Itu saya mau komplain sama Tuhan, masih mau menggerutu, tidak bisa, karena Dia membuktikan. Bukti no. Jangan pakai pengalamanmu, jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai pengetahuanmu. Kadang itu tidak bisa. Karena apa? Kadang tidak masuk akal. Contoh yang paling gamblang ya, satu hari saya ini pergi diajak anak saya ke Java Batik. Java Batik itu baru buka di sebelahnya Galaxy Mall waktu itu. Batik itu bagus-bagus, tapi harganya bagus-bagus, mahal-mahal. Saya ini keliling lihat, itu saya ini gini dalam hati batik. Nah iso kembar ambil bojoku lah api ya. Habis itu saya gini, anak saya bilang, mah kepingin apa ini yo? Enggak kepingin apa-apa, saya gitu. Lah harganya itu mahal-mahal. Lah nek kembar itu 1 juta lebih. Lah ya mana itu 1 juta lebih dikejar baju. Buat lainnya masih bisa. Saya itu orangnya kayak gitu loh. Saya bilang, enggak kepengen, enggak mau beli, saya bilang gitu. Batik tok itu dalam hati, enggak bilang sama siapa-siapa. Sampai akhirnya Natal tahun lalu saya ini dapat berkat, dikasih hadiah. Tak pikir apa hadiah ini, enggak tahu. Sampai rumah tak buka, tuh dosen Java Batik, dosen Java Batik. Apa ya kira-kira isinya? Saya bilang gitu. Tak buka, kembar Pak Robert sama saya. Tuhan luar biasa. Percaya loh, cuma butuhnya mesti percaya. Sekarang kamu punya andalan enggak? Aku kalau enggak punya duit, aku mau pergi pada si A. Gampang tuh kayak diutangi. Aku nek kurang iki merono, gampang itu. Hati-hati. Kalau kamu kekurangan, kamu butuh sesuatu dan kamu lihat ke atas, yang nggak masuk akal itu jadi. Saya ini pernah gini ya, pernah satu kali saya gini. Karena anak saya itu yang pertama, yang saya sering saksi di sini, perjuangan saya selama 25 tahun memperjuangkan dia. 2 jam sudah tidak bisa diceritakan. Akhirnya pacarnya hamil, dia menikah, ya toh? Terus habis itu karena semuanya serba mendadak, saya ini ya tidak bisa beli serba baru gitu ya, tidak bisa. Satu kali saya ini lagi berpikir gini, lemari ini jebol kabeh. Saya ini gini, kepingin saya ini belikan dia satu lemari yang bagus
bagus, sing kuat, sing keker gitu loh. Kalau orang kuno itu kan lemarinya kuat-kuat kok. Tapi kalau sekarang ini aduh yang namanya itu dipakai tidak lama merotoli kan itu bukan kayu yang apa kok. Sepertinya dari apa saya bilang, Tuhan aku nggak mau yang gitu, mau yang kuat. Akhirnya saya kenal sama seseorang bikin kayak gitu dan bagus sekali. Saya tanya kira-kira berapa? Saya gini, 6 juta. 6 juta itu murah loh sebetulnya. Karena kalau kita lihat ya di tempatnya bagus-bagus tuh 15 juta, 5 juta, cek larangnya saya bilang 6 juta ya nggak mahal saya gitu ya. Saya tak hitung-hitung celengan saya ada 4 juta. Iya Tuhan kurang 2 juta ya. Saya bilang ya wes nanti tak abari saya begitu. Saya coba bilang saya ini kepingin Tuhan, saya tidak cerita sama anak saya ini, tidak cerita nek saya kepingin beli dia lemari. Saya diam. Tidak lama kemudian bisa ada satu hal tiba-tiba tidak tahu ya apa, saya dipanggil untuk khotbah. Loh kok PK-nya pas 2 juta. Jadi langsung saya transfer langsung lemari itu jadi dan luar biasa loh Tuhan ya. Saya nggak minta, nggak utang, nggak segala. Tuhan kita kasih. Apa yang jadi kerinduan hatimu? Dia akan sediakan. Judul khotbah pagi ini menanti-nantikan Tuhan. Seberapa engkau menantikan Dia? Seberapa engkau mempercayai Dia? Kita buka dulu ya ayatnya ya, Yesaya 40 ayat 31. Ini ayat ini sudah terkenal dan rata-rata setiap kita hafal. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kuat, masih asalnya enggak kuat mungkin kita tidak bisa bayangkan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Raja Wali itu bisa kalau diam-diam gini terus terbang bernaik, nggak bisa. Raja Wali nunggu apa? Badai. Raja Wali itu kalau mau terbang tinggi dia nunggu badai papak dia naik tinggi. Kalau engkau ada badai di hidupmu, bilang begini, Tuhan aku tahu sesuatu yang besar engkau sedang sediakan. Amin. Ojo bilang Tuhan badai menaik ambruk ambruk sungguhan. Tapi kalau engkau bilang Tuhan, aku tahu engkau punya rencana, engkau mau berikan aku pengalaman, bersukacita, terus mulai tambah apa? Semangat apa menantikan Tuhan. Saya mau cerita ya, tadi itu di mobil tuh tiba-tiba Tuhan ingatkan gini, saya ingat di Bon Cafe itu tidak pernah diskon, tidak pernah promo. Pokoknya selarang gak tahu orang potongan, ya itu Bon Cafe. Tapi tidak pernah sepi. Nah kalau bulan Februari hari ulang tahunnya dia diskon 30%. Hari itu saja 28 Februari. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara ya, kalau waktu hari ulang tahunnya diskon ke 6:30 wong wis padha baris, padahal buka itu 9. Saya kira ya ampun, kok ya sampai berani kok. Nek saya suruh ngantri ke jam 7 cuma butuh diskon 30%, ya ora usah mangan lah. Ya udah punya duit aja makan. Aduh, saya heran duduk saya ngantri ku duduk wong elek, mobil-mobilan ngantri. Ya ampun, saya begini kok belani ya. Aneh tapi nyata, betul ya? McD itu kalau sudah promo namanya motor itu ya antri itu sampai di Satlantas ya situ tuh. Jadi kalau di Banjarkertojo kan gini ya, menggok ya kan
pojokan kebonet itu kan McD, jejer itu kan Satlantas apa itu. Nah itu dari situ tuh sudah mobil tuh ngantri mau masuk mergo McD diskonan. Ngantri itu apa? Itu tadi yang beli langsung itu tidak pakai masuk. Saya gini ya, ingat ya, apa engkau ngantri menantikan Tuhan? Engkau punya semangat untuk menantikan Dia sekalipun antriannya panjang dan engkau tidak tahu kapan kau sampai di situ. Minta sama Tuhan hati yang mau nurut, mau taat, mau setia. Ojo ngomel kayak bangsa Israel sampai di depannya Laut Merah bilang gini, aduh mbok kau nang kene, sekarang yang di belakang itu Musa kamu lihat sudah tentaranya Firaun itu sudah ngejar kita, depan ini laut, mau lari kemana kita? Padahal kalau di Mesir kita masih enak-enak. Tapi lihat, Tuhan menunjukkan Tuhan sanggup membelah laut yang tidak mungkin jadi mungkin. Kok kita tidak percaya kadang? Dan yang haleluya, puji Tuhan, pandemi itu kelihatannya parah ya. Kok anak saya yang gede itu bisa santai? Biasanya dia itu kan mikir ini, mikir ini, kerja ini, kekuatan, kerja ini, gak hati, wes pokoknya gak jadi. Namun dari ciri itu loh, sudah panggilannya hamba Tuhan. Kok mau, gak mau Tuhan, gak enak jadi hamba Tuhan. Aku maunya jadi businessman yang sukses, ketemu terus. Percaya? Pandemi dia di rumah, terus akhirnya dia cari kesibukan ini Pak, ya wis lagi bang stres ya ini Pak, tidak apa-apa. Tapi dengan adanya pandemi, Tuhan mengatur sedemikian rupa. Sekarang dia itu bisa full pelayanan. Dia juga ikut sekolah Alkitab yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, siapa yang mikir kalau gara-gara pandemi yang stop begitu lama dia jadi bisa pasrah nyerah sama Tuhan sedemikian? Kita kan nggak ngerti toh. Tapi Tuhan itu ngatur, tidak pernah salah. Menurut kita kok gini ya Tuhan, tapi stop percaya Tuhan itu harus dibukti. Mau buktikan dia penyembuh? Mau sakit enggak? Sakitnya enggak mau penyembuh, sih disembuh apa? Kalau mau lihat dia penyembuh, waktu sakit mulai ngomong, aku percaya Tuhan. Wanita pendarahan 12 tahun, dia itu bilang gini, 12 tahun kan dokter ngentek duit sembarang gak bisa waras. Dia bilang, waktu Tuhan Yesus ada, dia bilang, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dia itu tidak bisa deket ke Tuhan Yesus, ini yang letut ini banyak, tapi dia berhasil menjamah dan kuasa itu mengalir dan dia sembuh. Percaya kalau dia dahsyat? Ini Pak Robert kornea matanya pernah pecah dan sembuh. Saya percaya apapun yang terjadi dengan mata kita, dia sanggup sembuhkan. Amin. Saya tidak mengecilkan dokter, tidak. Tapi dokter itu alat yang dipakai Tuhan. Kalau kita nomor satu ke Tuhan dulu, dia akan mimpin kita kemana kita harus pergi. Itu yang saya maksudkan ya. Dikatakan selain mendapat kekuatan yang baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Padahal kita, ayo saya tanya ibu-ibu, nek suruh pergi pasar atom jam 10 pagi sampai jam 4 sore lelah enggak kira-kira? Apalagi sabunnya akeh, ya, terus yang digoleki ono kabeh, waduh keliling. Soalnya saya punya temen kayak gitu, berangkat pasar atom jam 10 pagi, pulang jam 4 sore, sampai waktu yang dulu di ITC itu kan ada kayak apa tau itu, galon-galon besar apa kobongan. Sopir ini bingung nyari bosnya masuk pasar atom, bosnya gak keluar-keluar. Saya katakan, apakah kita itu seperti itu mencari Tuhan, tidak menjadi lelah? Duh, kebangkitan, doa lagi, doa lagi. Saya ini ya, kalau pagi suka buka YouTube. Coba kalau ibu-ibu mau coba, saya ini buka tidak sengaja YouTube-nya Gosien masuk. Waktu itu yang khotbah itu khususan pendetanya. Saya dengar, luar biasa orang. Dia punya satu power, dia punya roh yang menyala-nyala. Terus saya itu tiap pagi, jadi jam 5 saya siap sudah. Yang lucu barusan ada kesaksian seorang ibu tua, umurnya 78 tahun, rumahnya itu Bharatajaya sana. Dia tinggal dengan 2 anaknya, perempuan dan laki, atau perempuan saya kurang jelas. Ibu ini setiap jam 5 pagi goncengan sepeda motor, jam 5 sudah sampai di Gosien dan tidak pernah telat. Nah, dia itu bersaksi gini, saya ini sampai bilang, aduh Tuhan luar biasa ya. Nah, Gosien itu mulai 6 Januari tahun 2020, saya tidak pernah tahu itu. Dia mulai doa pagi jam 5 sampai jam 6. Tuhan bilang sama ibu ini berdoa, kamu doa 40 hari jangan bolong. Tiap pagi dia setia jam 5 gandul anaknya perempuan sepeda motoran sampai di Kenjeran Bharatajaya. Berarti berangkatnya minim setengah 5. Kalau enggak ada ya jam 40 hari enggak bolong. Satu kali anaknya ini punya duit 6 juta. Tuhan bilang 3 juta suruh kasih, ada seseorang tuh butuh. Tuhan, ada dikit no kayak 3 juta, mana aku cukup 1 bulan. Tapi itu mereka ini belajar nurut, sudah pokoknya nurut, suruh kasih. Dan yang ajaib tak ceritain, Gosien ini ngadakan Maret nanti doa kemurahan untuk Israel, gitu, doa kemurahan atau gimana ya, saya tidak jelas ya. Berangkat ke Israel tanggal 17 Maret 10 hari. Ibu sama anak ini punya duit 7 juta ya, padahal satu orang 40 juta. Ini yang saksi bugemnya dulu, belum orangnya yang tua ini. Habis gitu dia itu daftar sama anaknya, uang muka 7 juta. Tapi dia itu memang tiap pagi nggak pernah absen doa pagi dari tahun 2020 sampai sekarang. Tahu, waktu dia daftar hari berikutnya bukan yang diteleponi orang, dikasih transfer 10 juta, 20 juta buat sama ibu untuk anak ini. Saya bilang, Tuhan kita dulu. Jadi yang penting apa?
Jangan lihat, wah Tuhan bisa kasih saya segitu. Tapi ini ketaatan dan kesetiaan. Dia tidak bingung yang lain. Itu yang luar biasa. Dan akhirnya duit yang terkumpul ini langsung dapat 40 juta gitu ya. Terus dia itu bilang, kakaknya ini bilang, kita pengen pergi bertiga loh, kepingin bawa adik. Tuhan itu menapi apa? Sekarang itu mereka dapat apa? 127.500.000 orang 3 berangkat Israel. Saya sampai ini, Tuhan itu luar biasa ya. Dia tidak teriak-teriak, tidak bingung cerita sama orang. Tapi ketika dia cuma taat, kerinduannya digenapi. Ini yang saya mau bagikan ya, bukan kayak apa ya, tapi kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Nantikan dia, jangan pakai ragu-ragu. Dan saya ini ucap syukurnya gini, selama anak saya tuh 2 bulan nakal, saya tuh tidak pernah loh dalam pikiran saya, kamu satu, wah repot kayak ini, tidak pernah. Aneh. Dan sekalipun dia menghabiskan jeneng uangnya papane, kerja bayari nek kalah judi online segala, kita tuh tidak pernah ngeluh, Tuhan kok nggak mau kasih anak kayak gini, tidak pernah. Saya juga bingung, saya juga heran, kok kita tidak pernah ngeluh ya. Sekalipun rasanya ini kadang jual apa untuk nutup utang, tapi Tuhan tidak pernah salah. Benar. Ketika kita tidak menggerutu, kita tidak ngomel, kita cuma nurut apa yang Tuhan mau kita kerjakan, yang terbaik kita dapatkan. Amin. Apa sih kerinduanmu? Apa kerinduanmu? Tidak usah takut, nantikan Tuhan dengan segenap hatimu, dengan taat, dengan setia, dan tidak usah ngomel, tidak usah menggerutu. Saya ini juga bingung, ketika pandemi itu kadang saya ini lagi itu duitnya kayak gitu ya, tapi ya tidak pernah sampai pulang. Tiba-tiba ada yang transfer. Saya ini tidak tahu transferan masuk ini dari siapa lah, nomornya tok ini, tidak ada namanya kadang. Saya gini, siapa ya yang transfer ini? Bingung kadang. Tapi Tuhan itu mencukupkan lebih dari yang kita ada pikirkan dan kehendaki. Jangan takut, jangan takut. Kalau saya tidak alami, saya tidak bisa ngomong kayak gini. Dia setia, dia luar biasa ya. Kafa itu artinya menantikan dengan pengharapan yang besar. Lah yang aneh, istri anak saya yang besar itu namanya huruf hidup. Tetapi tahu ya, Eli. Waktu dia itu usia 16, didoain sama Bu Linda. Bu Lindanya sekarang sudah almarhum. Jodohmu huruf hidup. Dia cuma ya diterima dengan sambil lalu gitu ya toh. Dan tiap kali senang sama anak itu tidak ada yang huruf hidup, huruf mati semua. Contohnya Tati, mati apa hidup? Mati kan T. Santi, S, mati. Rachel, R, mati. Betul enggak? Terus saya ini mulai doa gini, Tuhan, saya ini kan tidak pernah minta nama itu, tapi Engkau munculkan. Karena Engkau munculkan, aku percaya itu yang terbaik dari Tuhan. Tak klaim Tuhan, saya cuma mau yang itu, tidak mau yang lain.
Kan nggak salah, saya ngeklaim sesuatu yang dari Tuhan kok. Aku percaya kalau kau sediakan itu pasti nyampe ke dia. Lo pikirin toh anakku itu janda. Lo temen perempuan nih lo iso bujuki orang tua nih, katanya kerja kelompok di rumah temen nih, nginep di rumahku. Tak ceritain. Habis itu saya bilang tidur ya sama itu adik-adiknya yang perempuan dua, nggak mau kita tidur sama anak saya gede piye toh, saya gini tuh iki anak sopo toh piye. Nah kalau saya nanti melarang saya gegeran sama anak saya yang besar, karena waktu itu dia kan juga kena pengaruh narkoba masih ya, dia kan sempat juga narkoba waktu itu. Jadi aduh saya dewasa, tapi Tuhan itu baik. Kok dia singkono kamu tahu? Ayo. Ajaib enggak? Yang hamil justru yang huruf hidup. Coba yang huruf mati hamil piye? Gak dikawin no? Ayo, ya apa? Tapi Tuhan kita ya, kalau berjanji setia, saya bilang aku mau yang itu loh Tuhan, dan dia jadi istri yang terbaik. Orang-orang sampai bilang, iku mantu apa anakmu toh? Yo, nek mantu ya wis dadi anak toh. Saya gitu. Dia tuh nggak kayak mantu buat saya, tuh kayak anak saya. Luar biasa ngadepi dia kawin. Oh, bojone belum jadi kayak sekarang gitu. Dia tahun 2012 menikah. Sekarang berapa? 12 tahun. Jenenge tabungane ditekno bojone. Laptop dijual segala macam di gadekno mek bojone. Ndak pernah mau memang. Dan mereka sekarang berdua melayani luar biasa. Bukankah Tuhan kita ajaib? Tuhan tidak pernah lihat kok masa lalu gimana. Dan biasanya saya bilang, kalau saya ada temen saya madul anak gini-gini, anakku kayak doa ibu bakal jadi hamba Tuhan luar biasa. Biasanya sih double gak kena dikendali Itu kenapa? Setan tahu dia akan jadi berkat. Ingat ya, kan tidak ada orang tua ini nek doane anaknya rapi kan tidak ada. Semua harus yang baik yang didoakan. Kita kepingin anak kita jadi berkat, berhasil. Tapi aneh, saya ini tidak pernah dari dulu kalau mendoakan anak saya minta sukses, minta kaya. Saya ya bingung. Saya doa Tuhan, aku minta anak-anakku semua, menantuku, cucuku cinta Tuhan, melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Dan terbukti sekarang semua ada dalam pelayanan, sekalipun di gereja yang berbeda. Rasanya tidak masuk akal, tapi ya dan amin. Engkau punya masalah, ada orang-orang yang didoakan belum bertobat, rampokmu, jangan kutuki. Wong kok berubah mencela, jangan. Engkau jadi baik pada waktunya Tuhan, jadi hebat pada waktunya Tuhan. Ada loh firman, seperti yang kau katakan di hadapanku, itu yang aku lakukan. Dan aku bilang, wah kurang ajar, kemarin gak berbagai jadi kurang ajar. Bisa percaya Tuhan kita dahsyat. Sekarang tinggal saya tanya, siapa yang kau nantikan? Orang yang bisa tolong engkau atau Bapak kita di surga? Dia kalau membuka, ini tahun pintu terbuka loh ya, dalam dalam tahun pintu terbuka. Lalu nek kafe buka apa namanya, diskonan aja guru dibuka pintu sudah sing antri segitu doang.
ini tahun pintu terbuka, dan bukan satu pintu yang Tuhan buka, semua pintu terbuka. Tinggal engkau percaya, beriman, berharap penuh kepada Dia. Atau engkau sekarang gini, kira-kira iso kok gak ya Tuhan, kok dari dulu jangan ngomong gitu. Tahun ini Tuhan aku lihat doa-doaku terjawab, pintu itu sudah terbuka buat aku ada di tempat di mana aku harus masuk Tuhan, di mana aku harus selalu itu. Bilang sama Tuhan, pilihkan yang terbaik Tuhan buat aku, karena aku tidak bisa pilih. Menurut kita baik, kalau bukan jatah kita tidak bisa, tapi biarlah kita ada di situ. Cuma satu, belajar taat, belajar setia, dan tidak menggerutu, tidak ngomel. Dikatakan menantikan yang pertama dengan pengharapan yang besar, yang kedua dengan kesabaran dan kesetiaan, yang ketiga dengan ketekunan yang besar, yang keempat kerinduan hati yang besar, dan kita nggak pernah mau beranjak pergi dari hadapan Tuhan. Lah kalau orang yang ngantri di kafe itu, kalau gak dibuka-buka pintu, pulang, ya jatahnya hilang, betul nggak? Tapi jangan beranjak pergi dari hadapan Tuhan. Tetap percaya, tekun di dalam Dia, karena engkau punya kekuatan itu. Tuhan bilang engkau punya kekuatan itu, engkau akan terbang dengan sayap Raja Wali. Satu-satunya burung di Alkitab yang Tuhan pakai terus itu Raja Wali. Raja Wali tidak takut badai. Apapun yang kau hadapi, bilang, Tuhan, kalau ini ada di hidupku sekarang, berarti aku mau lihat tangan Tuhan yang dahsyat. Betul? Kalau engkau percaya dan engkau memuji-muji Tuhan terus, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersabdakan percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kalau kita percaya, yang kita terima apa? Kemenangan, bukan kekalahan. Tuhan tuh kalau mimpin tidak pernah salah, ya, tak ceritain, ya. Karena itu kita jangan suka menghakimi orang lain. Saya ini sejak belajar ya, ini SMP, anaknya teman saya tuh merokok. Saya ini bilang, ada merokok, untuk jano sih, tapi orang sandal. Saya tuh gitu, tapi orang sandal gak merokok. Saya kan secara tidak sadar kan, tidak langsung kan saya menghakimi anaknya dia kok. Loh, lah SMA anakku merokok, tak aku sandal loh, bukan daan aku tuh kode dukul ya, jadi sandal yang kode, tak tua aku sandal. Nggak mempan. Percaya nggak? Kalau kita menghakimi orang, penghakiman itu kembali ke kita dan lebih banyak, betul nggak? Kalau kita memberi, Tuhan mengembalikan lebih dari yang kita beri, betul nggak? Kalau kita ngutuki, kutuk itu balik ke kita lebih nemen. Jangan kata ngelokno orang, stop. Kalau mau ngelokno orang, stop. Karena itu akan kembali mendal ke kita dan kembalinya lebih banyak. Mau nggak? Nggak mau. Saya belajar dari situ dan Tuhan itu luar biasa.
luar biasa kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, taat, setia, tidak ngomel. Apa yang engkau inginkan, Dia memberikan lebih daripada yang kita pernah pikirkan, pernah lihat, pernah dengar. Lebih dari itu Tuhan memberikan. Tapi ojo mikir-mikir kira-kira kayak apa ya Tuhan. Saya tidak pikir, yang penting taat, setia, tidak ngomel, mengerjakan itu dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk gereja. Sidaya Soyet Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kamu kerjakan, kamu lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk bukan untuk sidaya Soyet. Seringkali kita ya, nah aku ini oleh apa kira-kira? Iya tak? Bersyukur kalau gereja kita ini kecil. Loh, saya tidak, ibu-ibu tidak percaya bapak ibu. Gereja gede, royokan. Royokan apa? Royokan pelayanan. Perlunya apa? Karena ada PK yang besar. Jangan PK kita dari Tuhan. Tuhan kalau menyediakan lebih dari cukup. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kalau engkau di sini melayani dengan segenap hati, tidak pernah berpikir yang lain-lain, oh di luar sana engkau akan diberkati. Entah itu Tuhan buka jalan, engkau bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dan engkau tidak akan pernah kekurangan. Ingat, nantikan Tuhan dengan segenap hatimu. Karena firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 8 berkata, mintalah, carilah, dan ketoklah. Lah minta di sopo cuma tonggo, di Tuhan. Percaya, sekalipun gimana pun, kalau engkau berharap sama Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Dia tidak pernah salah. Sebetulnya ayat ini tadi berkata apa? Kita menanti-nantikan Tuhan, diberi kekuatan baru, bisa terbang tinggi dengan sayap Raja Wali. Tapi di pihak Tuhan kita mau lihat apa yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Buka di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Loh, Tuhan itu nunggu saatnya loh, mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Masalahnya siapa yang membuat kasih-Nya tidak bisa nampak dalam hidup kita? Ya kita sendiri. Karena kita tidak taat, kita tidak setia, karena PDW terus, menggerutu terus. Jadi Tuhan tidak bisa menunjukkan. Kayak bangsa Israel, akhirnya apa? Yang masuk Kanaan apa? Yosua dan Kaleb. Kenapa Musa tidak masuk? Soalnya satu kali tok tidak taat. Mau disuruh ngomong ke gunung batu kok digepuk. Itu tok itu menyebabkan dia. Karena apa? Tuhan mosok kesalahan gitu tok kok sampai tidak masuk Kanaan. Tapi dia hamba pilihan. Harusnya dia menjadi teladan, dia menjadi contoh. Saat itu sami jengkele, ini ngomel terus, disuruh ngomong ke gunung batu, digepuk oleh tongkat. Cuma itu Musa, tapi Musa tetap diterima Tuhan. Cuma dia tidak lihat Kanaan, itu bedanya. Kanaan itu Tuhan sediakan buat setiap kita. Berapapun umur kita, Kanaan itu tersedia di depan kita. Janji Tuhan itu tetap akan tergenapi asal kita taat, setia, percaya. Jangan kayak 10 pengintai, tempatnya bagus,
tapi orang itu nanti kita dimakan di sana. Tapi Yosua bilang kalau Tuhan nyuruh kita lewat sana, Dia yang akan menuntun kita dan Dia yang akan membuat kita berhasil dengan caranya Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan kita, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Jangan takut, seberat apapun yang ada di hadapanmu, cuma Tuhan yang sanggup, bukan yang lain. Karena itu nantikan Tuhan dengan segenap hatimu, karena Tuhan itu menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi. Oh, katanya disayang oleh Tuhan loh, kok pelayan. Karpe dewi kisah lagi sini sampai akhirnya nggak ketemu. Benar nggak? Dia sudah mau menyayangi kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Saya berharap setiap kita ada dalam penantian yang benar, bukan karpe dewi. Betul? Coba di musik naikkan pujianku, nantikan. Naikkan. Katakan ku nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia berjaga seturut kasih-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut firman-Nya bagi. Katakan yang ku tahu, yang ku tahu. Saya minta kamu berdoa seturut bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku yakin, yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya Terima kasih Bapak. Engkau selalu baik dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu menurut kehendak-Mu, menurut waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami selalu menanti-nantikan Engkau, sehingga kami tidak menjadi lelah. Karena mata kami seluruh tertuju kepadamu.
dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah kami Allah yang luar biasa, yang menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu, khususnya ini Robert Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan yang membuat berhasil. Memberkati Bapak Ibu Robert Tuhan, dimanapun mereka berada, nama Tuhan yang ditinggikan, sehingga kesaksian hidup mereka yang ada dalam nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapak, dan biar Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu, bahwa kami selalu menanti-nantikan Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan mujizat, Tuhan yang memberikan jalan keluar apapun masalah kami itu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang tetap menguatkan kami bahwa kami menantikan pengharapan di dalam Tuhan. Sudah juga kami akan memberikan Kau persembahan, biar apa yang kami berikan ini Tuhan, sudah kami pakai untuk pelayanan di tempat ini. Dan kami percaya bahwa Allah yang memberkati kami berlipat ganda. Terima kasih. Bersyukur saat kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya panggil dulu teman-teman saya yang lain ya. Dewi Benny, Saudara Astora, Saudari Michelle, sama-sama kita akan nyanyikan lagu pujian bahasa Jawa ya. Mari semuanya.
Thank you. Kasih. Bapak yang penuh kasih dan sumber berkat, kami mengucap syukur untuk persekutuan hari Minggu pagi ini Tuhan. Yes. Semua boleh berjalan lancar oleh karena kasih karunia dan berkat anugerah. Kami serahkan ya Tuhan, jemaat-Mu yang hadir. Tidak akan Kau satu pun yang Kau lewatkan. Kau selalu memberkati. Dan kami percaya berkat dari Kau luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa dan syukur. Bapak terima kasih. Sekali lagi terima kasih dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus, terima kasih untuk pimpinan. Kehormatan bagi kami untuk memuji, menyembah Engkau, dan kami mendengar suara firman Tuhan. Kau yang memberkati tim BAW yang sudah bertugas. Kau yang memberkati juga jemaat-jemaat, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja hingga pada yang lanjut usia. Tuhan memberkati keusahaan mereka, pekerjaan mereka, ibu rumah tangga sekalipun, anak-anak yang sedang studi, mahasiswa. Tuhan, Kau yang juga memberkati, sehingga dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati Indonesia yang tanggal 14 Februari bulan depan akan merayakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum baik presiden maupun yang duduk di DPRD dan DPD. Tuhan, Kau yang memberkati Indonesia, Kau mengasihi Indonesia. Tuhan, Kau memilih pemimpin negara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dialah yang terpilih benar-benar Tuhan, Tuhan yang berkenan, sehingga kami boleh, umat-Mu boleh aman, boleh nyaman untuk tetap beribadah di NKRI tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam mana yang tunggal Tuhan Yesus Kristus taat, persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Yang percaya katakan amin.